Di dunia yang kerap menilai manusia dari tanda tangan dan angka, kadang harga diri perempuan dikerdilkan menjadi semacam syarat tak tertulis. Malam itu, Maya memandangi pantulan wajahnya di jendela kantor lantai 16. Mata sembab, ginju pudar, dan bayangan tubuh Raka yang masih tertinggal di kursi kulit hitam. Karena kerja tinggal 1 pekan, dan kalimat yang tak akan pernah ia lupakan menggantung di ruang itu, kita bisa bicara soal perpanjangan. Kalau kamu lebih lunak malam ini, dunia tidak runtuh malam itu, tapi ada bagian dari dirinya yang patah diam-diam. Maya adalah pegawai kontrak di sebuah perusahaan media besar. Perempuan yang bangun lebih pagi dari matahari dan pulang setelah malam kehilangan nafas. Ia lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota, di mana doa ibunya selalu berbunyi, asal kamu bisa bertahan di Jakarta, kami tak minta apa-apa. Maka Maya bertahan dalam sepi, kos yang sempit, makan dengan mie instan, dan bekerja lebih keras dari siapapun di timnya. Raka adalah atasan baru, muda, rupawan, dan penuh ambisi. Ia datang seperti badai yang menertibkan langit. Di awal, ia menyapa Maya dengan tatapan penuh penghargaan, tapi waktu perlahan mengupas niat di balik sorot matanya itu, tatapan itu mulai berubah dari profesional menjadi personal, dari mendukung menjadi menuntut. Maya tidak buta, ia hanya berusaha pura-pura tak paham, karena ia tahu kadang keberhasilan bukan soal kerja keras, tapi tentang siapa yang kau buat senang. Tiap pagi, Maya berdiri di depan cermin dan melatih senyum yang tak lahir dari hati. Ia tahu kontraknya akan habis, dan HRD hanya diam saat ia bertanya soal kelanjutannya. Satu-satunya pintu yang terbuka adalah ruang kerja Raka yang lampunya selalu menyala hingga larut malam. Dan Maya mulai merasa, mungkin untuk bertahan, perempuan kadang harus melepas sebagian dirinya. Pertanyaannya, seberapa banyak yang sanggup ia lepas? Pagi itu, Maya dipanggil ke ruang Raka. Tak ada dokumen di meja, hanya secangkir kopi dan pria dengan kemeja yang dilonggarkan dengan sengaja. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, saya suka caramu bekerja, tapi kadang loyalitas itu perlu dibuktikan dengan hal yang lebih personal." Kalimat itu menggantung, seolah ringan, tapi beratnya menusuk ke sumsum tulang Maya. Ia hanya mengangguk kecil, tanpa suara. Dunia terasa sempit. Sejak saat itu, setiap kali Maya berjalan melewati lorong kantor, ia merasa seperti sedang menari di atas tali. Tatapan rekan kerja yang tak tahu, rasa bersalah yang diam-diam tumbuh, dan pesan-pesan singkat dari Raka di tengah malam. Malam ini, ada yang mau kita bahas. Bukan ancaman, tapi tekanan dalam bentuk perhatian semu. Maya merasa dirinya dipelintir antara ingin bertahan hidup dan kehilangan harga diri. Ia mencoba melawan, berkali-kali menolak dengan halus, memberi alasan, menciptakan jarak, tapi Raka pandai bermain kata, menyelinap lewat celah kelemahan dan mimpi. Kalau bukan kamu yang dapat perpanjangan, ya orang lain. Kamu tahu siapa yang saya prioritaskan. Dan Maya mulai menghitung biaya kos, tagihan bulanan, dan wajah ibunya yang menunggu kabar. Ia tahu ini salah, tapi siapa yang peduli dengan moral ketika dunia tidak adil pada mereka yang terlalu jujur. Malam itu hujan turun deras. Kantor sepi, hanya lampu ruang Raka yang menyala. Maya berdiri di depan pintunya, menggenggam erat tas tangannya seakan itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan harga dirinya. Ia masuk. Raka menyambut dengan senyum, menawari anggur. Ia menolak, tapi tidak semua yang ditolak bisa dijauhkan. Beberapa jam kemudian, tubuh Maya
tak lagi bisa membedakan mana yang bagian dari dirinya dan mana yang sudah ia tinggalkan. Setelahnya, Raka menyodorkan berkas. "Selamat ya, kontraknya diperpanjang," katanya datar, seolah tadi hanya urusan administratif. Maya tak menjawab, ia hanya menatap jendela yang mulai berkabut. Di luar, Jakarta tetap menyala, tapi di dalam dadanya cahaya padam satu persatu. Ia ingin muntah, tapi yang keluar hanya diam. Ia pulang dengan tubuh utuh tapi jiwa yang dikoyak. Dunia tak berubah, tapi ia tak lagi sama. Dalam minggu-minggu berikutnya, Maya bekerja seperti biasa, tapi senyumnya mati. Ia menghindari tatapan orang. Ia merasa tubuhnya milik perusahaan, tapi jiwanya hilang entah kemana. Setiap kali Raka menyapanya dengan formalitas palsu, ada api kecil dalam dirinya yang ingin menjerit, tapi tak sanggup karena dunia tak mendengar perempuan yang setengah menyerah. Beberapa bulan kemudian, Maya mengundurkan diri diam-diam. Ia menulis surat resign tanpa menyebut alasan. Ia tahu tak ada yang peduli pada luka yang tak berdarah. Ia pergi ke kota kecil, mulai dari nol, bekerja sebagai penulis lepas dan mengajar anak-anak jalanan. Ia tak kaya, tapi damainya mulai kembali. Dalam keheningan malam, ia sering menulis puisi tentang perempuan yang dicuri suaranya, tapi tak pernah kehilangan harapannya. Raka, ia tetap jadi atasan, mungkin memulai cerita yang sama dengan pegawai lain, tapi Maya tak lagi memikirkannya. Ia tahu ia pernah jatuh, tapi yang membuatnya bangkit bukan karena dimaafkan, melainkan karena ia akhirnya memaafkan dirinya sendiri. Bukan untuk apa yang ia lakukan, tapi untuk apa yang ia terpaksa relakan. Di sebuah sore, Maya menulis di catatannya, "Aku tak suci, tapi aku juga bukan budak. Dunia boleh membuatku tunduk, tapi tidak akan pernah membuatku mati." Dan dari kalimat itu, ia mulai menghidupkan dirinya kembali. Pesan moral dari kisah ini, di dunia yang seringkali memaksa perempuan memilih antara martabat dan kesempatan, jangan pernah mengorbankan harga dirimu demi pintu yang tampaknya satu-satunya terbuka. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan dirimu sendiri. Karena luka bisa disembuhkan, tapi kehilangan nurani adalah kehilangan arah yang tak mudah kembali. Jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.